Belajar silat bukan perkara mudah. Tanpa niat dan ketekunan, mustahil bisa menguasai dan memahami silat. Syukur Babe Husin mau memberikan saya waktu untuk belajar tambahan. Wah, abang untung aja deh. Ternyata ini rekayasa Babe Husin yang ingin menguji saya. Untung saja reaksi saya tidak mengecewakan beliau. Kalau kemarin kita sudah latihan jurus ya, sekarang hari ini kita akan melatih setelah dapat jurus, kembang. Hari ini kita melatih aplikasi yang disebut juga buah dari jurus itu ya. Iya. Buah yang dimaksud adalah jurus atau serangan yang dibangun lewat pergerakan senjata. Tuh, saat di sini tak, mari tak, di sana tuh. Ini balikin ke sana. Dampaknya langsung berakibat pada lawan. Dan saya pun merasakan sendiri buah dari jurus golok seliwa. Ya, Wol. Tuh, oleh-oleh dari Babe. Latihan buah di golok seliwa ini ternyata sangat efektif karena permainan goloknya, perpindahan dari tangan satu ke tangan yang lain itu sangat cepat. Gerakan tangan kosongnya sangat sederhana dan tidak terduga. Begitu pula yang tadi saya alami, tercebur ke kolam renang. Basah deh. Perguruan golok seliwa punya jurus dasar yang disebut jurus puun. Kata puun merupakan kosakata bahasa Betawi yang sama artinya dengan kata pohon. Jurus puun ini merupakan jurus tangan kosong sebagai dasar sebelum nantinya dibekali senjata. Pergerakan tangan, badan, langkah dan kuda-kuda merupakan pondasi sekaligus prinsip bagi jurus-jurus dengan menggunakan senjata nantinya.
Belajar golok seliwa itu udah setahun lamanya dari Babe Husen. Terus ya bagi saya penting sih buat golok seliwanya sendiri, untuk sayanya sendiri, untuk melindungi dari kejahatan. Golok. Lagi musim banget nih di Jakarta pembegalan pakai golok. Antisipasinya seperti ini. Ini sini itu, dipatahin ke sana, ini masuk gas, ya. Jadi ini dipatahin ke sana, ini masuk sini, ini masuk, tarik. Masuk. Cakep. Nah kalau ditempel di sini kan ada tempel tuh, cuma kita goyang ke sana, tuh, ya, tinggal blak, gitu, bisa. Sama ini di sini tuh, masuk ke, ini macam sini. Ini ada titiknya nih. Diputar tuh. Putar. Patah. Ini lawan bisa patah. Patah lagi sini tuh. Belum tuh. Masuk. Ya. Ya, produk. Kalau gitu coba saya, Be. Iya. Juga ke sana, angkat ke sana, terus ketok ini pertama, Be. Gitu. Iya, tekan ke bawah. Nah, gitu. Kalau saya dibacok nih, Be. Sini tuh, ini kemari. Nah, tuh. Nah. Kalau enggak kita sini, terus tinggal patahin sini. Patahin ke patah. Berarti emang intinya emang kita harus tahu titik kelemahan dari lawan. Iya. Dan satu lagi, kita juga harus tenang kalau misalkan menemukan perampokan di jalanan gitu. Itu sih intinya. Iya. Ya, Be ya. Selain lihai menggunakan golok, pesilat golok seliwa juga dikenal mahir memanfaatkan senjata lain seperti celurit juga pisau. Keterampilan ini yang membuat pendekar golok seliwa cukup disegani di dunia persilatan. Be, semangat ya, Be. Iya, semangat nih. Yang baru lagi di
balik. Siap. Buat. Gerak, injak. Nah, awas depan. Siap. Buat. Masuk. Ya. Ya. Up. Ya. Ngeri banget. Barusan itu aplikasi senjata dan itu sangat membuat saya ketakutan karena senjatanya itu senjata beneran. Tapi untungnya didampingi sama guru-guru yang udah berpengalaman. Sepanjang rentetan latihan dan kejadian yang saya alami, saya makin yakin ilmu bela diri apapun bukan untuk menyombongkan diri. Senjata di tangan sejatinya tidak dimaknai secara negatif. Golok Seliwa memegang teguh prinsip itu. Mengenali karakter golok serta melatih kesabaran dan kesiapan jika menghadapi ancaman.